Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Bengkalis bersama tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau bahas penyusunan dokumen blueprint transformasi ekonomi Kabupaten Bengkalis di ruang D4 Gedung Dosen FEB Unri Pekanbaru, Rabu 9 Agustus 2024. Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis Bapak Rinto didampingi Kepala Bapenda Bapak Syafruddin, Kepala BPKAD Bengkalis Bapak Aryadi, Sekretaris Bapeda Bapak Syahrudin, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapak Wan Zulkarnanda, dan pejabat lingkup Bapeda Bengkalis mengatakan proses ini memang harus kita lalui bukan hanya soal administratif, tapi untuk memastikan bahwa rencana dan proses yang kita lakukan ini berjalan dengan baik terstruktur, sehingga dokumen yang dihasilkan bisa digunakan dan diandalkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa proses ini memang proses yang memang harus kita lalui, bukan hanya soal administratif tapi memastikan bahwa rencana dalam proses yang kita lakukan ini berjalan dengan baik, terstruktur, sehingga dokumen yang kita hasilkan menjadi dokumen yang memang bisa diandalkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. Mereview kembali bahwa gagasan ini sebetulnya berawal dari setelah kami melihat bukan hanya yang sudah dilakukan beberapa daerah di Indonesia, tapi melihat dalam 20 tahun ini di Kabupaten Bengkalis khususnya pergerakan dan struktur ekonominya tidak berubah banyak, hampir begitu saja. Intinya ketergantungan Kabupaten Bengkalis dengan migas sangat tinggi sekali. Sementara faktor-faktor dan potensi lain juga cukup besar, tapi belum tergarap secara baik. Sehingga kami pikir perlu ada sebuah peta yang memberikan gambaran bagi kami di pemerintah daerah untuk bergerak ke arah dengan arah kompas yang benar. Sementara tim FEB Unri diwakili Rendra Wasnuri ekspos dokumen blueprint transformasi ekonomi Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi Kabupaten Bengkalis akibat berkurangnya pendapatan dari sektor migas dan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bengkalis. Untuk latar belakang kegiatan ini sendiri sebenarnya adalah seperti yang diceritakan sama Pak Dito tadi, bahwa struktur pertambangan Kabupaten Bengkalis sektor perimbangan ini memang yang menjadi dasarnya tulang punggung untuk struktur ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkalis ini masih didominasi oleh migas. Ini ketergantungan hasil migas ini juga salah satu menjadi opportunity sekalipun ancaman. Jadi sekaligus dia memang dua-duanya dia dapat. Kalau diprediksi ternyata tahun depan ini banyak minyaknya yang akan digali, tiba-tiba ada lingkungan eksternal, perang dan yang lain sebagainya, harga minyak anjlok, ini juga memberikan pengaruh. Jadi sangat besar intervensi lingkungan eksternal khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis ini, karena dari minyak tadi. Jadi ini salah satu pertimbangan dan kecenderungan untuk migas ini pendapatannya juga makin menurun. Ini perlu pertimbangan, ini perlu juga semacam diversifikasi ekonomi yang perlu dilakukan. Itulah salah satu alasan perlunya transformasi menuju sektor produktif seperti perkebunan, pariwisata, jasa, dan industri. Selanjutnya mengetahui konsep pengembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis dari sektor migas ke sektor industri dan pariwisata dan memberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan ekonomi dan program konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bapak Rendra menambahkan sasaran kegiatan ini tersedianya analisis pengukuran dampak ekonomi, dampak langsung, dampak tidak langsung, dampak total, dari berkurangnya pendapatan dari sektor migas dan tersedianya analisis sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bengkalis. Tersedianya konsep pengembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis dari sektor migas ke sektor industri dan pariwisata. Tersedianya analisis diversifikasi ekonomi yang potensial pada Kabupaten Bengkalis. Dan tersedianya rekomendasi tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi dan program konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis.